Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Sulungapo dengan NIM F02712310002. Saya merupakan mahasiswa dari program studi D3 Perpustakaan Universitas Tanjung Pura. Jadi di video kali ini saya akan membuat tugas video untuk mata kuliah penelusuran informasi. Jadi berdasarkan tugas yang diberikan, jadi di sini eh, saya sebagai mahasiswa diberi 4 pertanyaan dari dosen tentang uh, untuk referensi apa yang akan diberikan kepada pemustaka. Nah, untuk soal pertama yaitu studi kasus, misalnya seorang pemustaka mencari informasi terkait kota-kota di Indonesia yang didatangi oleh penjajah terkait rempah. Nah, jadi di sini saya menggunakan simbol matematik dalam pencariannya di mesin pencarian Google, yang dimana bisa dilihat sendiri seperti ini. Kita memasukkan kata kuncinya. Nah, kemudian dari yang saya baca-baca atau dari yang saya analisis dari beberapa sumber terpercaya melalui kata kunci tersebut, kota-kota yang memiliki rempah atau pusat rempah terbaik itu kebanyakan di Indonesia Timur, yaitu di Maluku. Jadi Maluku ini terkenal dengan rempahnya karena tanah di Maluku itu sangat subur. Jadi untuk kota-kotanya sebenarnya tidak hanya Maluku, ada seperti Ambon dan Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Tapi yang paling bisa dibilang menjadi pusatnya adalah yaitu di Maluku, yang dimana ya Maluku merupakan tempat yang tanahnya subur. Oleh karena itu rempah-rempah di sana menjadi berkualitasnya sangat baik. Oke, selanjutnya soal nomor 2 yaitu contoh kasusnya, seorang pemustaka mencari informasi terkait wilayah di Indonesia Timur yang memiliki potensi alam yang dapat diekspor ke luar negeri. Nah, di sini juga saya menggunakan mesin pencarian Google, yang dimana menggunakan simbol matematika dalam metode penelusuran informasinya. Dan di sini ada beberapa website yang bisa yang valid, dan dimana hasilnya adalah potensi alam yang di Indonesia Timur yang bisa diekspor ke luar negeri itu contohnya seperti pertaniannya atau perkebunannya. Karena pertama, dari yang saya baca dari sumber-sumber ini, itu tuh kan tanah di bagian Indonesia Timur itu sangat subur, yang dimana mereka juga di tanah Indonesia Timur juga itu tuh dulu sempat dijajah oleh penjajah kan, karena rempah-rempahnya yang melimpah. Jadi potensi alam yang bisa menguntungkan untuk wilayah lokal mereka adalah yang pertama ada perkebunan atau pertanian. Kemudian ada juga untuk perikanan, karena di wilayah Indonesia Timur itu uh, kan dekat dengan pesisir-pesisir pantai ataupun berdekatan langsung dengan laut gitu. Jadi salah satu mata pencarian mereka juga adalah sebagai nelayan, apalagi di NTT dan Papua, yang dimana itu bisa menjadi potensi alam yang bisa mereka ekspor, yang bisa diekspor untuk luar negeri dan mendapatkan keuntungan. Oke, nah jadi selanjutnya adalah untuk studi kasus yang nomor 3, yang dimana seorang pemustaka mencari 5 sumber referensi mengenai fakta perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, di sini saya mencoba untuk mencarinya dengan metode penelitian lanjutan, yang dimana
yaitu power searching, yang dimana biasanya ini dilakukan oleh peneliti maupun uh, ya peneliti yang memang kerjanya meneliti gitu. Nah, jadi di dalam power searching ini mereka tidak perlu ribet-ribet untuk mencari informasi karena mereka langsung ke websitenya atau ke site-nya, situsnya langsung. Seperti ini contohnya. Sini kata kuncinya adalah Rusia-Ukraina War dan site state.gov. Dan untuk hasilnya langsung dari US Department of State, yang dimana ini merupakan website dari Amerika Serikat yang membahas tentang perang antara Rusia dan Ukraina. Dan jika kita buka, ini tuh membahas isu-isu yang berkaitan gitu dengan perang Rusia dan Ukraina. Nah, di sini karena ini website luar negeri, jadi berbahasa Inggris ya. Namun kita bisa menerjemahkannya ke bahasa Indonesia dengan memanfaatkan fitur dari Google Chrome seperti ini. Nah, jadi jika ingin mencari, saya merekomendasikan dari website US Department of State. Kemudian itu baru sumber referensi yang pertama. Sumber referensi yang kedua, nah ini jadi untuk sumber referensi kedua bisa menggunakan website resmi dari NATO. Jika ingin mencari yang lebih bisa dipercaya oleh sumber resminya gitu. Seperti itu. Kemudian sumber referensi ketiga, saya merekomendasikan dari website yaitu bbc.com, yang dimana website bbc.com ini sudah terpercaya karena sudah menjangkau secara global gitu, dan kevalidan dari informasi yang diberikan oleh BBC ini dapat kita percaya. Makanya saya merekomendasikan ini untuk jika pemustaka ingin mencari perang Rusia dan Ukraina. Dan di mana di sini mereka banyak sekali membahas tentang perang Rusia dan Ukraina. Nah, untuk kata kuncinya seperti ini ya. Oke, jadi selanjutnya untuk referensi keempat, saya merekomendasikan dari website, yaitu ini merupakan website PBB ya, United Nations. Sini juga mereka ada membahas tentang perang Rusia dan Ukraina dengan menggunakan kata kunci sebagai berikut. Oke, untuk referensi kelima tentang perang Rusia dan Ukraina, di sini saya merekomendasikan website Amnesty International, yang dimana website ini merupakan organisasi Nah jadi untuk referensi yang kelima, saya merekomendasikan adalah Amnesty International, yang dimana Amnesty International adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada hak asasi manusia, yang dimana mereka memiliki sebuah website atau platform yang membahas tentang hak asasi manusia. Nah, karena Ukraina dan Rusia ini pernah berperang, jadi mereka membahas dari sisi kemanusiaannya dan juga membahas pemicu terjadinya perang ini. Ada membahas perang Rusia Ukraina, walaupun tidak secara detail, mereka membahas hanya dari sisi kemanusiaannya saja. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, studi kasus. Misalnya seorang pemustaka mencari 5 sumber referensi mengenai fakta kebiasaan membaca orang Eropa dan Amerika. Nah, di sini saya memberikan referensi yaitu dari website European Commission, yang dimana
European Commission atau Komisi Eropa adalah badan eksekutif utama dari Uni Eropa yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan, pelaksanaan undang-undang, serta pengelolaan anggaran Eropa. Nah, jadi mereka memiliki website yang dimana juga ada membahas tentang budaya membaca atau yang ada di Eropa secara spesifik ya, karena ini adalah website Eropa. Jadi kebiasaan-kebiasaan atau fakta-fakta bisa ada di dalam website tersebut. Oke, selanjutnya untuk referensi kedua di sini saya merekomendasikan dari situs Harvard Education, yang dimana menggunakan kata kunci sebagai berikut. Ini sebagai contoh saja ya. Jika ingin mengubahnya ke Eropa, tinggal diubah karena di situs Harvard Edu atau Harvard Education ini merupakan lembaga pendidikan yang sudah terkenal baik di negaranya maupun di seluruh dunia, karena para peneliti atau uh, karena para peneliti atau akademik biasanya mereka mencari sebuah informasi biasanya tentang pendidikan di Harvard Education atau Harvard University. Nah, selanjutnya untuk referensi ketiga yang saya berikan, jika kita ingin mencari informasi mengenai minat baca maupun kebiasaan membaca orang Eropa atau Amerika, bisa di website atau situs University of Cambridge, yang dimana website ini atau lebih tepatnya Universitas of Cambridge ini merupakan salah satu universitas tertua yang ada di dunia dan paling bergengsi. Jadi karena bergengsi itu, dia pasti memberikan informasi yang akurat, faktual, dan aktual. Yang dimana hal ini sangat membantu jika kita ingin mencari informasi mengenai entah itu minat baca, entah itu kebiasaan membaca orang Eropa atau orang Amerika. Jadi saya merekomendasikan website untuk yang ketiga adalah University of Cambridge. Selanjutnya untuk referensi yang keempat, di sini saya merekomendasikan dari website atau situs, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development, yang dimana website atau organisasi ini merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 38 negara anggota yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan, atau biasa disebut atau disingkat OECD, yang sering digunakan sebagai sumber data dan kebijakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, inovasi, dan lingkungan. Nah, ini juga karena tadi ada poin pendidikan, ini bisa kita jadikan sebagai salah satu referensi jika kita ingin mencari minat baca ataupun kebiasaan membaca atau literasi orang-orang Eropa atau Amerika. Nah, untuk selanjutnya yaitu referensi kelima yang akan saya berikan merupakan dari situs resmi UNESCO. Jadi UNESCO ini merupakan sebuah organisasi yang ada di bawah naungan PBB yang berfokus pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. UNESCO memiliki tujuan utama yaitu membangun perdamaian dunia melalui kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi. Nah, jadi informasi yang diberikan di situs ini tentu saja ini merupakan bisa dipercaya atau valid gitu. Jadi untuk kita mengetahui apakah apa kebiasaan atau fakta-fakta kebiasaan orang Eropa itu membaca, kita bisa menelusurinya di situs UNESCO. Untuk sebagai referensi ini sangat bagus sekali karena mereka merupakan sebuah organisasi yang sudah terkenal dan juga dipercaya. Jadi untuk keaslian informasi atau kemurnian dari sebuah informasi yang diberikan itu sangat-sangat relevan dengan kita.
Baiklah, mungkin hanya sekian video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kelalaian dalam bertutur kata. Saya akhiri video ini. Terima kasih dan selamat sore.